Oke, people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again dengan Maha Talk with Maha Production. Dan kali ini kita ada di segmen yang cukup luar biasa karena kehadiran tamu-tamu dari seluruh penjuru mata angin. Di sini ada Pak Guru Gembul, di sini ada Pak Didi Gembul, di sini ada semua orang Gembul. Applause dengan Pak Yes. Aplausnya gini kan Ini memang gerombolan berat semua ini, gerombolan berat, dan kita akan membicarakan hal yang berat-berat, tapi akan menjadi tetap jadi yes, enjoy your symptom. Oke, bebas. With Maha Talk Indonesia, kita kali ini ngobrolin ada suatu kelahiran yang sangat luar biasa di tengah situasi yang tidak biasa, muncul sosok band yang namanya EYS, Enjoy Your Symptom. Dan obrolan kali ini saya ditemani juga selain dengan para punggawa di EYS, tapi ada juga sosok seorang Tuan Guru Gembul. Wih, applause dong, Gembul. Oke, teman-teman. Karena obrolan kali ini berhubungan malam Jumat kali ya. Terkait dengan lahirnya album mereka. Kita akan ngomongin tentang apa itu EYS, album mereka itu isinya apaan, apa yang mereka suarakan, terus ngapain juga musim-musimnya industri musik yang lagi nggak jelas-jelas kok mereka mau bikin gitu, ngapain juga gitu. Terus ya banyak Kak, dan untuk nanti juga dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas juga dari Tuan Guru Gembul akan dilemparkan. Oke, di sini siapa yang bertanggung jawab untuk ngomongin apa sih itu EYS, ngapain juga kalian bergabung, terus posisinya ini ada dari Lamongan, ini ada dari Bandung Kabupaten, ini dari Cimahi, ini dari Padang sana gitu kan. Yang wah udah deh kacau balau situasinya. Ini siapa ini yang bertanggung jawab ini? Dan mereka bertemu semua di satu kampus, nun jauh di sana, Yogyakarta. Ya, di UIN Jogja. Oh sorry, IAIN. IAIN dong. Indonesia UIN. Oh ada yang pertama masuk ya keluar UIN. Dan secara spesifik keilmuan mereka juga ragam. Ini dari Fakultas Syariah, kalau nggak salah jurusan apa Mas? Perbandingan istri. Beliau dari Usuluddin juga, dari tafsir hadis. Beliau juga dari sesama tafsir hadis, tapi beda angkatan. Yes, beda angkatan. Nah ini dari Usuluddin Akidah Filsafat. Gitu. Nah ini dari UPI. Ini nanti dia bagian kecek sebenarnya. Tapi dibandingkan dengan jurusannya, geledegannya ini wujudnya nggak geledegan. Gak jelas. Jadi dengan apa namanya, dengan formasi yang ragam seperti ini, dengan ragam kemudian melahirkan karya, terus ngeband lagi, terus ada lagi cerita yang lain, misalkan dia sekarang lagi posisi calon doktor nih. Nah, kandidat di bidang cultural studies. Terus beliau udah jadi doktor juga. KUA lagi, kepala KUA gitu kan ya. Terus dia tukang tembok gitu kan ya. Juru tukang besi ya, toko besi gitu kan ya. Terus beliau tukang obat gitu kan. Ini aneh-aneh. Oke, siapa yang bertanggung jawab dengan dunia yang kacau seperti ini? Obat ini. Dia ngomongnya banyak biasanya kalau obat. Silakan. Siapa yang bertanggung jawab dengan kekacauan ini semua? Oke. Jadi Enjoy Your Symptom itu terbentuknya kita sudah hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun dari satu reuni kecil pada waktu konser Dream Theater di Solo. Jadi ketemu janjian nonton Dream Theater. Oke. Setelah itu adalah pertemuan pertama kita, mungkin pertemuan intim pertama after 10 years kali ya, setelah 10 tahunan nggak ketemu gitu. Aktif di kegiatan masing-masing waktu itu. Lalu kita ngobrol-ngobrol soal
kita mau apa sih dengan perbincangan yang asik begini nih gitu. Dengan momentum nonton Dream Theater itu. Setelah itu, Oh, setelah itu kita ada obrolan. ngopi sampai subuh gitu lah. Mau bikin buku, Disertasi aja nggak selesai. registrasi aja. Lama. Mau bikin usaha patungan, bantingan gitu, benar-benar kebanting. Jadi akhirnya dari obrolan singkat, obrolan panjang waktu itu, singkat kata, akhirnya kita memutuskan, oke, kita bikin project musik yuk. Biar ada yang kita Suarakan. yang kita dari obrolan kita kecewa dengan kondisi, dengan situasi yang carut marut, yang kita gelisahkan gitu. Jadi ini adalah kayak pengejauhan tahan dari kegelisahan kita sebagai ini sebenarnya sebagai orang yang berkecimpung dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan keribetan-keribetan yang ada ini gitu. Terlebih dengan latar belakang yang ragam juga. Dan ragam juga gitu. Akhirnya kita pikir oke, bikin project musik yuk. Siapa? Oke. Oh, ada waktu itu Kang Ibong. Coba kita hubungi. Ada teman-teman di Bandung. Oh, Jogja siapa? Oh, Jogja cuma saya, kata Mas Yudi. Akhirnya oke, yaudah. Plus satu lagi ada sebenarnya satu orang, Mas Eko waktu itu ya. Mas Eko sebagai drummer waktu itu di Bogor. Itu juga lagi ribet untuk menyelesaikan doktornya ya. Di sosiologi pedesaan. Senasib dengan kamu berarti ya. Ribet. Lagi riwa lah pokoknya, lagi riwa gitu. Nah, akhirnya kita bentuk Enjoy Your Symptom. Nah, terbentuknya Enjoy Your Symptom itu nama dari Enjoy Your Symptom itu sendiri kita ambil dari satu judul Buku ya? yang seorang filosof psikoanalisis ya, Zizek. Slavoj Zizek. Alfian Slavoj Zizek. Slavoj Zizek menulis sebuah buku tentang Enjoy Your Symptoms. Tetapi terlepas dari pembahasan konseptual tentang Enjoy Your Symptom di Zizek sendiri, sebenarnya kami merasa itu adalah satu seperti ungkapan yang paling material, yang paling nyata, Terwakili. mewakili dari kegelisahan kita. Teman-teman ini. Iya. Oke. Karena terus setelah keribetan ini kita mau apa? Ya, jadi mohon maaf ya, Maatok Indonesia, kita hari ini sedang bergaul dengan orang-orang sakit. Mohon maaf. Karena kita semua udah kesakitan semua. Jadi setelah mengalami keribetan akibat tuntutan ini itu, ditampar kiri kanan muka belakang oleh perjalanan kehidupan, lalu terus kita mau apa ya gitu. Nah, Enjoy Your Symptom itulah jawaban dari ya udah kita nikmati aja sudah simptom yang ada ini gitu. Apakah itu berarti semacam usaha mengambil kesimpulan sementara dalam artikulasi? Sebenarnya itu bukan kesimpulan, justru itu adalah titik lompat. Oke. Justru itu adalah Stepnya itu. ya titik lompat. Kalau menurut kami, untuk memulai sesuatu kita mesti harus sadar diri dulu kita ini dalam Menerima kondisi dulu itu. ya. Jadi Termasuk menerima situasi sakit tadi. menerima situasi. Nah, sebenarnya simptom itu bisa jadi sakit dan senang. Ya, betul. Jadi simptom itu Dualistik. bisa sakit, bisa senang. Ya. Orang bisa mengalami simptom senang setelah misalnya gitu dia yang seperti ngerokok simptom senang gitu. Ya. Yang ngerokok yang itu Jatuh dari sepeda, tapi jadi senang juga. Padahal sakit. ya kira-kira Oke. jadi simptom yang kami maksud itu ya bisa senang bisa sakit gitu. Jadi dan itu jadi titik awal kalau menurut kami titik awal untuk kita memulai. Jadi selama itu tidak kita terima, kondisi itu kan akan menjepit terus, akan menekan terus, atau akan menarik kita terus, akan Oke. melenakan kita terus. Jadi ketika situasi itu kita terima, ya ayo kita mulai sesuatu. Oke, bikin project. Akhirnya kami berkumpul pertama di tanggal 16 September
2022 tahun lalu. Dan kita mulai project ini, project Enjoy Your Symptom. Rekaman pertama di mana? Di sini. Jadi di studio ini memang ini sengaja kita jadikan home base. Jadi ada perpustakaan. Ini asiknya orang Bandung itu. Walaupun orang mana-mana nanti band ini lainnya dari Bandung. Bukan dari Lamongan. Bukan dari Kabupaten Bandung. Bukan. Tapi dari Bandung. Nah, di Enjoy Your Symptom ini ada berapa lagu yang ditawarkan rencana? Ada 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. Masih 6 dulu, baru 7, baru 8. Oh kan Symptom. Oh iya. Oke. 51, 52, 53. Itu di masing-masing 8 lagu itu apa aja yang disampaikan di? Yang pertama yang kita jadikan ya anggaplah hits ya, gitu jelas. Hits? Emang nggak pernah ada yang denger? Bagi kita paling enggak. Kita harus kembali. Oh ya, Enjoy Your Symptom. Oh ya, paham. Karena ini definisi hits, jadi mau ngomongin hit mau enggak juga terserah. Iya. Ini definisi orang-orang sakit. Jadi hits itu sendiri simptom gitu. Makanya harus kita nikmati sendiri dulu. Oke, yang pertama Capitalosen itu ya. Capitalosen. Capitalosen ya nanti kita bisa obrolkan lebih lanjut. Tapi sekilas Capitalosen itu ngomongin tentang satu era di mana segala situasi kehidupan itu penyebabnya satu, kepentingan kapital yang merusak relasi manusia dan manusia, relasi manusia dan alam dan segala bentuk relasi. Sangat antroposentrik ya. Iya, yang sangat antroposentrik. Yang kedua, kita juga ada lagu apa ya kalau diurutkan? Kita belum sempat mengurutkan ya. Mantra kelahiran. Ada mantra Oke, kelahiran. mantra kelahiran. Kalau mantra kelahiran ini latar belakangnya sangat spesifik. Kenapa nggak ke mantra pembuatan dulu? Karena sudah pakai pakai doang. Kalau mantra pembuatan agak mengerikan. Nanti kalau mantranya salah gak jadi lahir. Oke, mantra kelahiran ini benar-benar lagu yang kita bikin untuk menyambut nih anak adiknya Nuku. Yang ketiga. Adiknya Nuku, anaknya Didi yang ketiga. Adiknya Nuku yang kedua, maksudnya ya Nala. Nah itu kita bikin sebagai perayaan lah. Kita juga sama-sama punya anak, tapi dengan momen itu kita ekspresikan mantra jadinya mantra kelahiran. Jadinya mantra. Dan itu anak paling kecil dari kita semua kan, Renala ini. Oke. Dari anak-anak kita. Sebungsu. Terus setelah itu yang ketiga ada Dasen. Oh. Degar ya, jalan Ini kacau ini. Ini dari judul-judulnya udah gak benar ini. ada Seinda apa lagi nanti. Nanti pakai lagi ini saya buat don't try this. Ya jelas ini kita ambil dari istilahnya Heidegger atau ya banyak filsafat tentang itu. Tapi alasannya disampaikan di Dasen. Intinya reflektif ya, ada mencoba mempertanyakan diri di kurun waktu yang sudah dialami gitu ya, siapa sih kamu sebenarnya yang gitu. Ada lirik siapa dirimu, siapa diriku, siapa itu yang senyumnya tak utuh, siapa dirimu, siapa diriku, siapa itu kan yang dari Dasen. siapa itu Yang nulisnya siapa? Yang nulisnya siapa? Pasti bukan kamu. Sudi saya. Wow. Pantesan belum selesai S3-nya. Pasti nanya-nanya siapa aku. Pantesan belum selesai. Oke. Kalau yang tadi mantra kelahiran, yang nulis siapa? Bikin aransemen. Kita bareng. Ya lirik sama kebetulan saya. Oke. Yang kalau yang napikula matrikulasi itu siapa? Yang pertama itu Matrikula. mantra. Bukan yang Capitalosen. Dia nulisnya siapa? Saya juga. Oke. Terus yang Enggak pakai laptop enggak? Bahasa tulis pakai banget gini, Rugos. Deskripsi coba. Kamu jangan angkip karena nggak masuk awal. Lanjut ke five yang keempat boleh Anxiety. Anxiety. Oke.
Anxiety ini sebenarnya lagu ini tentang hubungan sehari-hari yang menyebabkan orang semacam mengalami kecemasan karena kehilangan. Nah, kehilangan ini bisa kehilangan apa aja. Kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran, kehilangan orang, kehilangan dompet dan lain-lain gitu. Nah, apapun yang hilang, kalau sesuatu yang hilang itu adalah sesuatu yang bagian yang diri kita sebagian ada di sana, pasti kita akan mengalami kecemasan. Nah, itulah kelima Amnesty. Lagu kelima Amnesty. Masih kamu yang nulis? Amnesty. Oh, musiknya bareng. Musiknya bareng. Masih kamu yang nulis? Amnesty. Tapi judul itu kita bikin bareng. Kita akan bersama. Nah, Amnesty. Soalnya itu urusannya royalti masalahnya. Makanya itu. Lain sama yang lain gitu. Ini itu saya dengan dia sengaja monopoli semua seharusnya itu dia. Kenapa dibongkar? Kita monopoli Mas Mangi. Jadi memang kebetulan dia setelah lulus kuliah itu dia itu masih on the track di jalur berkesenian. Jadi terjaga gitu kan giroh berkeseniannya. Termasuk dia juga kan aktif. Kamu terlalu polos masalahnya. Kamu terlalu polos pikirnya. Enggak, dia bener loh. Ini Oke. Lanjut. Oke. Jadi amnesty ini biasanya kalau kita dengar kata amnesty kan ini seringnya Meja hijau. Meja hijau, hubungan internasional dan lain-lain gitu. Padahal amnesty ini bisa kita maknai secara lebih mendasar sebagai apa ya? Pengampunan terhadap diri gitu. Jadi ini lagu ingin ngangkat tentang kondisi-kondisi masyarakat perkotaan, pekerja, tapi lebih pada yang misalnya mengeluh capek butuh apa namanya? Healing. Ya, healing untuk jalan-jalan dan lain-lain itu. Udah lah, mau healing kemana aja kalau ini nggak dilepasin ini apa dasi yang ketat ini, udah nggak bisa nafas gitu. Mau kemana pun healingnya, dia gitu. Keenam, Kita hera Into the Rainbow. Ini mirip background mirip dengan yang anxiety tadi. Apa yang ini amnesty tadi tentang masa perkotaan, tapi ini lebih coba memberi semangat dengan bahwa segala sesuatu ini memang harus kita jalani dalam rangka tetap menumbuhkan spirit harian supaya enggak bunuh diri dah gitu aja. Padahal kan nggak apa-apa juga. Bunuh diri juga ya. Silakan aja kalau mau. Bagus juga. kacau ya. Begitu juga. Saudara-saudara. Mistis. Yang setuju Mystic. Oke. Iya Mystic ini. Sebenarnya ini kita belum nemu judul yang pas ya. Tapi kemarin sempat kepikir Parkiran itu. brand itu. Tapi lagu ini bicara Masih sampai yang nulis. kebetulan begitu. Lagu ini bicara tentang ini lagu paling Menyebalkan. paling gak enak didengar lirik Sebenarnya. paling gak enak didengar karena ada lirik Biasanya kalau yang nggak enak, yang jelek itu bisa yang laku. gitu. Amin. Selamat menikmati lagu itu nanti ya. Jadi jangan dulu pengen dengar pertama, jangan Siap. karena bisa jadi itu yang jelek itu yang paling laku itu. Karena ini sekilas kalau didengar liriknya ini ngomongin hari akhir atau ngomongin apa gitu-gitulah. Pokoknya agak susah dijelaskan. Jadi nanti tinggal didengarkan aja kalau Dan terakhir, terus yang terakhir apa yang belum kita ngomongin ya? ada Eureka. Nah, Mereka itu lagu pertama kita take yang sebenarnya. tapi di album ini lagu terakhir yang kita mampu selesaikan dan belum selesai sampai Sekarang mereka karena harus ingin dulu. Harus dulu main ayat dulu. Biar suci semua kalian. Aku kebayang nggak? Ini kan judul-judulnya menyebalkan semua. Maksud saya, aku kebayang ini siapa yang ngedengerin? Terus siapa? Emang ada yang ngerti? Makhluk macam apa? Komentar Pak Guru dengan bahasa-bahasa yang dasein, insanity, Capital. Ini bahasa apa ini coba? saya di sini ngerasa tersiksa. Sebentar, itu keberhasilan. Simptom Ketersiksaan. Oke.
Jadi mulai dari kostum saya pakai kacamata besar, ini hidung saya pesek, jadi melorot terus tadi. Terus saya mendengarkan orang-orang yang baceprot seperti ini. Ini saya bayangkannya seperti Ahmad Dhani gitu. Oke. Karena yang bikin lirik kebanyakan akang yang pasti paling kurus di sini. Oke. Nah, saya mendukung Ahmad Dhani Van Lamongan. beda nasib tapi ya. Bedanya paling tidak dia sedang menyelesaikan program doktoralnya lah. Minta doanya semuanya. Lanjut Pak Guru. Ya ini kalau soal judul-judul yang sangat sebenarnya bukan bombastis itu. Oke. Sebenarnya itu adalah judul-judul yang mencoba meringkas semua ide-ide dalam lirik itu dalam kata yang paling simpel, kata yang paling singkat gitu. Jadi istilah dasein, istilah apa tadi yang Infinity. ya yang lucu-lucu itu pasti juga sebenarnya itu adalah bagian yang paling mungkin bisa dipahamkan kepada orang lain. Jadi seandainya tidak ada lirik, ini diharapkan bisa bisa mewakili isi dan esensi dari lagu itu. Gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari bentuknya yang seperti ini dan para pengarangnya yang seperti ini adalah band yang bakal awet tapi nggak laku-laku. Justru awetnya justru berjalan. Laku udah habis. Pakai orang itu awet tapi nggak laku. kan dalam teori manajemen yang paling dasar, yang paling standar gitu. Jadi orang berkumpul dalam satu tempat itu karena beberapa alasan. Ada yang gara-gara dia membutuhkan finansial, seperti buruh pabrik yang bersatu, dia tidak memiliki idealisme, tidak memiliki apapun selain membutuhkan alat pemuas kebutuhan. Ada yang orang berkumpul gara-gara chemistry, kesamaan, kedekatan, dan ada yang karena idealisme atau ideologi. Ketika tadi Kira-kira ini yang mana? Nah iya itu. Ketika tadi kita ngobrol itu, kelihatan banget bahwa mereka itu sudah menyatu sejak lama, chemistry-nya kena, kemudian mereka juga memiliki idealisme dan ideologi yang ingin ditumpahkan dalam lagunya, kemudian mereka juga berharap bahwa dengan ini dapat secuan sedikit demi sedikit apa segala rupa. Jadi segala motif untuk berkumpul itu ada di sini. Tapi biasanya justru ketika ada semua motif ada di situ tuh, itu orang-orang biasanya jadi terlena sama kedekatan. Jadi mereka tidak peduli, kan gini, musik itu musik yang ingin sesuai dengan hati nurani, yang ingin penulisnya ingin melampiaskan ingin melampiaskan kegelisahannya kepada orang, itu aslinya nggak akan laku. Karena itu subjektif. Magnet. Jadi asli dari diri sendiri disampaikan kepada orang lain, sedangkan orang lain itu kan Sukanya yang basuh-basuh. bukan setiap spesifik gitu. Nggak ada orang yang punya pengalaman yang sepenuhnya sama gitu. Nah makanya kalau misalkan mau laku, kita harus cari pengalaman-pengalaman yang secara umum terjadi. Misalkan cinta yang dikhianati, kan secara umum itu terjadi kan. Related gitu. Iya. Tapi ini memang bisa dipastikan tidak akan laku karena juga belum jadi. Udah jadi pun. Nah, pertanyaan saya gini, kalau udah jadi pertanyaannya kira-kira proyek Pak Guru nih, yang ngedengerinnya siapa? Makhluk macam apa? Kira-kira. Bapak-bapak. Ini ada bentuknya juga lain-lain, masa anak band tapi sarungan kayak gitu. KUA. Jadi atasnya anak band, bawahnya Pak KUA. Nah, udah KUA di sininya yang auratnya kelihatan. Jadi ini boleh pulang nggak? Karena ini nggak lumrah, nggak umum. Dan memang kalau misalkan tadi disebutkan ini adalah barisan orang-orang yang sakit katanya gitu ya. 20% orang di Indonesia itu terindikasi memiliki gangguan mental. 20%. Jangan-jangan itu fanbase kamu nanti itu. Nah, jadi kalau misalkan lakunya nanti kemana? Kemungkinan yang 20% jangan ditanya. Benar. Ada warna. Oke, Pak Dr. Jaki. Dengan segala kesibukan kamu sebagai kepala KUA di Kota Bandung ini, ngapain sih kamu bikin kumpul kayak gini? Apa motif kamu ini?
Kamu pegang apa? Pegang listrik atau pegang BPKB sebenarnya? Yang jelas, Lainnya kayaknya nggak akan sah ini kan. yang jelas pegang buku nikah. Oke, ceritanya Bang Jaki. Ya dengan kesibukannya memang secara formal ya saya sibuk di kantor di KUA, tentu di kantor. Cuman memang dulu saya punya cerita sedikit. Saya sempat jadi musisi ini menjadi cita-cita satu-satunya. Oh iya, dan diketahui Maha Talk with Maha Production, Pak Dr. Jaki itu dulu sempat rambutnya gimbal segini loh. Kebayang nggak? Sama jenggot. Sama jenggot juga. Ada di gimbal. Rambutnya gimbal, panjang segini gitu kan ya. Datang pulang ke rumah ke sorean langsung dipandisi gitu. Itu cukur lah. Jadi amal. Oke, lanjut Pak Dokter. Nah dulu jadi pernah ada cerita saya sempat sampai yakin gitu akan jadi musisi karena memang kita semua dulu waktu di kampus kita punya band masing-masing. Jadi kita bukan satu band dulu, dia beda, saya beda, dia Jadi beda. waktu di Yayan Jogja Yayan itu Jogja itu- masing-masing sudah punya gengnya sendiri-sendiri. Iya, band sendiri-sendiri. Nah jadi saya juga waktu di Jogja dulu sudah mulai proses masuk ya rekaman indie-indian gitulah, demo-demoan dan merasa yakin oh mungkin ini jalan hidup saya dulu. Sampai ketika waktu menikah, saya sempat ditanya sama paman istri saya, padahal saya pada waktu itu nganggur sama sekali, masih kuliah. Lagi nulis skripsi, saya sudah nikah. Iya. Ditanya sama paman istri saya, Dek, pekerjaan kamu apa? Saya dengan gagah dan bangga dan dengan yakin pemain band. Oh, Ini benar tapi ya pada orang itu jadi ada cita-cita dari pengen jadi band, pengen punya karya. sebentar, paman kamunya masih ada nggak sekarang? Masih Masih ada. Nanti Masih kasih hadiah ya. ada di Jambi sana. Pakai kasih paket. Ya. Jadi kalau misalkan bertanya ngapain sih kamu misalkan kepala KUA gitu ngeband gitu. Ya karena mungkin satu yaitu cita-cita yang terpendam. Oke. Karena saya sempat memang gantung alat musik setelah lulus dari kuliah karena memikirkan kehidupan yang tadi. Oke. Ribet-ribet dengan kehidupan itu tadi. Nah, ketika ada misalkan ada kemudian tadi momen Didi ngajak kemudian kita wujudkan minimal kita ya akhirnya punya karya yang terdokumentasikan dan tidak hanya sekedar karya kita juga ada suara-suara dan wacana-wacana yang kita usung untuk disuarakan kepada yang 20% tadi. Saya bisa syukur menular ya. Tapi kayaknya bakal nambah deh sakit. Dan 20%. Tapi ngomong-ngomong benar. Saya nggak tahu ya. Kita belum pernah sama Pak Guru nih. Oke. Tapi benar di awal kita itu pingin kalau kita terkenal ini suatu hari, semua logistik kita ini akan kita dedikasikan untuk kampanye mental health. Oh, Saya bilang itu. Itu. Andra. Cuman kalau Salah satunya ya. Iya, jadi karena kita melihat masyarakat modern sekarang, anak-anak muda terutama, ini kritikal sebenarnya kondisi kesehatan mental kita karena tuntutan harus IP 3,8, harus cum laude, harus ranking ini, harus juara ini. Urusan sekolah aja harus ada kursus A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi beban anak-anak muda ini dijejelin dengan banyak pressure semua. dengan banyak hal gitu untuk segera berprestasi. Kalau sudah lulus kuliah harus cepat dapat kerjaan. Kalau udah dapat kerjaan kapan nikah? Kalau udah nikah kapan punya anak? Jadi situasi-situasi begitu yang situasi sehari-hari seperti itu yang sebenarnya kami lihat ini kita Saibul udah masuk kerja datang jam 8 tank masuk, pulang jam 5 tank pulang sampai di rumah. Nah, semua itu tergambar sebenarnya di lagu-lagu kami itu sebenarnya Mas Fahmi. Bisa sambil dikenalin nggak masing-masing dengan ininya? Misalkan dia pegang mistik atau apa? bukan mistik. Ayo, Aku mau kenalin. ayo. Ini megang gitar, kita sama berpegang. Ya. Bahaya nih cara pegang dia. Cara pegangnya bahaya. Ini sarung tangan gitu. Pak Idbong, bass. Ini vokalis merangkap Additional drummer. Jadi kita belum ada drummer, banyak Jadi kita nggak punya drummer. Jadi kalau ada teman-teman yang
tertarik Kacau sih kosong. Saya nggak bisa lah. Tapi dari cocok. Kan tapi soal cocok gak cocok gini ya, kan tadi ada pertanyaan kalau seandainya nanti terkenal udah terkenal gitu ya. Kemudian bawa kami semuanya dari UIN Jogja gitu ya. Nah itu pihak kampusnya akan malu atau bangga gitu. bikin kan ya efek itu ya. Biasanya sih kalau terkenalnya itu positif, mereka akan bangga. Giliran gak laku, giliran gak laku. Terus tanya doang mereka punya ijazah apa? Ijazah palsu. Hilang semua ijazah. Kena gempa 2006. Nah Kang, kira-kira kalau memang ada genre misalkan, kira-kira yang diusung oleh teman-teman EYS ini apa? Apa gitu ya? Kalau Apple Music itu menggolongkan kita college rock. College. Ini tuh kayak gitu. College. College rock. Lu pernah sekolah ceritain gitu doang. Itu apa itu? Baru tahu ada. Ada college rock. Di Apple Music itu digolongkan EYS itu di college rock. Oke. Oh mereka menyimpannya di sana. Rock sekolahan gitu. Ada sekolahan. Ada juga sekolahan. Walaupun dia belum selesai sekolahnya. Disebut mulu ini lagi sekolah bukan belum selesai tapi sedang sekolah. Kang, kira-kira dari semua ikhtiar ini, Akang mau intim di sini, mau meluangkan waktu dengan, ya mungkin bagi sebagian orang ngapain sih gitu. Nah buat Akang sendiri gimana? Kenapa ini terjadi? Atau melibatkan diri? Justru sebetulnya bukan saya yang melibatkan diri. Mereka yang terlibat. Jadi semua gawainya dia. Oke. Nah, kita waktu ke Jogja itu, ini kan Solo ya. Solo terus ke Jogja. Ke Solo waktu Marathon ya. Itu di Semarang justru ngobrolnya kita. Ini kenapa ya kita lama nggak ketemu, satu sama lainnya udah pada sibuk dengan pesan masing-masing. Padahal saya bilang ini Yudi ini banyak nulis lagu, tapi nggak pernah rekaman itu. Kasihan. Ya kasihan. Nanti aja sama malaikat ya. Hanya bukan berarti dia sering nulis lagu terus royaltinya banyak karena nggak pernah direkam. Oh, itu kayaknya nggak bakal. Jadi efek dari kasihan ini sebenarnya ya. Oke, saya tahu sekarang Pak. Karena kasihan ada orang yang suka nulis ya, tapi nggak ada apa-apanya ya. Pak. Secara tidak tersalurkan. Salurkan, Pak. Ya, secara musikalitas dia ini lebih konsisten daripada kami semua. Kalau saya ini sama Pak Ibong, Didi mungkin udah lama nggak bermusik ya, gantung gitar gitu ya. Membuat grup di WA itu bermusik lagi, tapi nggak pernah bermusik Dari 2016. dari 2006. Nah, lebih kayaknya. Lebih ya. Kayaknya sekitar itulah. Nah, kita ketemuan lagi itu banyak lagu yang bisa kita dokumentasikan untuk menjadi ya legasi lah, sebutnya mana tadi itu. Buat teman-teman dokumentasikan pinggir legasi. bahasa Indonesia warisan itu. Buat siapa ya? Belum lagi petikan untuk perubahan. Oh iya petikan. Jadi beliau vokal sekaligus additional drum, Pak Dr. Jaki di bass, kemudian gitar, melodi. Ya, gitar satu, gitar dua ya. Sekitar dua. Oke. Pak Gurgebu, karena waktu kita sebentar lagi kiamat, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada audien? Apakah harus diceramahi dulu audiennya biar mau mendengarkan atau seperti apa? Silakan. Ya, mendingan memperingatkan kepada bandnya aja. Oke, memperingatkan. Ya, mumpung ada orangnya. Ketika berhadapan dengan netizen, dengan pelanggan, dengan orang yang mendengarkan, bersiap-siap kalau nanti misalkan ada komentar, Pak, ingat umur, Pak. Iya kan, maksudnya ya kan kita berhadapan dengan, jadi karya itu kan sebenarnya yang kita inginkan itu adalah karya itu bisa mengaktualisasikan apa yang ada dalam benak kita gitu kan, bisa keluar jadi legasi gitu. Tapi ketika sudah jadi publish itu benar-benar jadi milik publik gitu. Jadi bahkan kita sendiri seringkali tidak memilikinya karena dinilainya sama orang lain, dikasih rate sama orang lain,
dihargainya sama orang lain, nanti kalau laku misalkan dia juga diundang sama orang lain dan sebagainya, dan pada akhirnya kita yang awalnya memang punya band adalah untuk kreasi sendiri, untuk legasi sendiri, pada akhirnya banyak yang termakan oleh keinginan dikte oleh pasar dan sebagainya. Bahkan ada band terkenal yang sampai vokalisnya bunuh diri gara-gara dia pengen sekali untuk menciptakan karya hanya untuk dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya didikte oleh industri. Makanya bagus kalau nanti tadi lagunya yang pertama itu adalah tentang kapitalisme. Jadi ya kalau berhadapan dengan kapitalisme ya siap-siap nggak laku. Ya begitulah, itu dilema dari seni di zaman modern. Oke, Kang Yuda ada bisa sampaikan nggak ke audiens tentang harapan atau apapun lah tentang EYS ini? Apa ya? Ya karena EYS ini kita maknai sebagai satu bentuk proses dalam rangka terus-menerus mengakui dan menikmati apa yang kita punya gitu, sehingga mungkin ya kalau terkait audiens gitu ya semoga apa yang kita hasilkan sebagai karya itu apa ya, memberikan satu frekuensi tertentu yang bisa mungkin nyentuh 1, nyentuh 2, nyentuh 3, yang 20% itu. 20% itu gitu. Tolong itu pegang data itu. Penting data. Karena hari ini kan urusannya algoritma. Dan apa yang kita mainkan, kita tulis, kita suarakan itu ada sedikit ruang di benak, di hati para audiens. Oke. Wow. Pak Dr. Zaki, selain kelulusan harapan di EYS, kira-kira teman-teman bisa mendengarkan di platform mana aja nih? Itu bukan mendengarkan, mengawinkan. Ya, sejauh ini kita sudah sudah upload di Apple Music, kemudian di Spotify, YouTube Music, YouTube, terus apa lagi dia? Amazon Musik. Udah keliling dunia ya sebenarnya ya? Iya, sudah keliling dunia ya. Jadi ini sebenarnya band akhirat sebenarnya, yang baru keliling dunia. Oke, Mas Didi, kapan kira-kira ada rencana mau perform pertama di mana, launching atau grand launching apapun, rencana kedepannya seperti apa di EYS ini? Mungkin kalau untuk awal-awal kita mungkin akan ikut di gigs beberapa tempat, ada di Semarang, di Jogja, dan di Bandung sendiri pastinya. Ada, gua punya tempat, kalau mau main-main aja. Jadi itu, terus yang kedua mungkin rencana selanjutnya kami akan terus berkarya dan memproduksi lagu-lagu dengan dengan ciri khas kami sendiri, dengan ciri khas Enjoy Your Symptom sendiri. Yang apa tadi kategorinya? Knowledge musik tuh college rock. Itu diktenya Apple itu. Ya. Terus yang ketiga ya tadi kami juga menyadari seperti yang Pak Guru sampaikan, harus siap-siap dengan konsekuensi netizen. Kalau lagu ini sudah di launching, dia akan punya kaki sendiri, dia akan berjalan sendiri, akan mencapai tujuan kemana dia pergi dengan cara sendiri. Dan kami mesti bersiap-siap konsekuensi apa yang akan kami terima ketika lagu ini di launching. Kalau misalnya dia menggerakkan sesuatu, ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau dia tidak mendapatkan tempat pada album pertama ini, kami akan bikin album kedua. Kalau album kedua nggak dapat tempat, kami konsisten. Umurnya panjang, tapi tidak panjang. Tapi yang jelas ya yang 20% itu kami akan Daripada tidak sama sekali. sudah mengingatkan kami bahwa kami punya pangsa pasar. Dan kebayang itu 20% itu wilayahnya cakupannya dunia dan akhirat. Kalau pemilu menang tuh. Melewati threshold gitu ya. Iya, tidak. Oke, Pak Gembul, kira-kira dari temuan makhluk-makhluk semacam ini, proyeksi ke depannya selain urusan tadi,
terutama ya kaitan urusan tema yang mereka sampaikan, kegelisahan mereka sampaikan, seperti apa kira-kira? Ya, apalagi yang harus saya sampaikan, zaman semakin personalisasi. Jadi sekarang kategori-kategori itu menjadi semakin kecil, menjadi semakin banyak, Terkontestasi ya. makin banyak sekali. Dan saya yakin kalau tadi disebut sama itu disebutnya sebagai college rock, banyak di antara mereka juga sebenarnya yang masa sih saya kayak gitu, kayaknya enggak deh. Sebenarnya juga semakin ya karena memang setiap orang itu menjadi semakin unik gitu dan ingin dipahami sebagai sesuatu yang unik. Ya, jadi saya nggak bisa memproyeksikan bagaimana cerita ke depannya, tapi saya hanya bisa berharap bahwa yang 20% itu Terkuasai. yang 20% itu setelah mendengar lagu-lagunya menjadi sedikit sadar. Oke. Yang 80%-nya jadi sakit. Itu 20% bisa jadi judul lagu. Oke, Batok Indonesia. Gue Ami dan Enjoy your sitcom. satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Judi Sebagai vokalis, Jaki, J, basis. Ungu gitar. Didi gitar. saya bagus. saksikan tayangan kami di Maha Production with Enjoy Your System. Enjoy Your System. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause.